Nggak hanya itu aja, beberapa warga juga kerap kali melihat penampakan-penampakan anak-anak kecil yang berlarian ataupun sedang bermain di area tempat tersebut yang tiba-tiba itu menghilang gitu aja. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Agnes yang akan mengajak kalian nih untuk membahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga teori konspirasi. Selamat datang buat kalian yang baru aja di mampir channel YouTube aku. Jangan lupa untuk kamu like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus banget upload videonya tiap hari. By the way nih ya, happy weekend semua. Semoga di hari Minggu ini segala aktivitas kesibukan kalian sehari-hari semuanya itu direhatin dulu lah, diistirahatin dulu. Dan di hari Minggu ini kalian bisa nikmatin dengan refreshing sama keluarga, hangout sama teman ataupun pasangan. Atau mungkin kalian lagi rebahan aja dan bingung gabut mau ngapain ya kan. Nah, kegabutan kalian ini bisa kalian isi dengan nontonin video kali ini yang akan membahas mengenai cerita horor yang gak kalah seram dari cerita horor sebelumnya. Jadi aku akan menceritakan salah satu rumah peninggalan Belanda yang dulunya nih menjadi tempat aborsi. Nah, rumah tua bekas peninggalan Belanda ini sendiri itu berada di Jalan Sultan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Nah ini nih, arek-arek Malang, kalian pasti udah pada tahu atau mungkin kalian tahu mengenai lokasi ini. Kalau misalnya kalian tahu dan pernah berkunjung ataupun pernah melintas di daerah sana, kalian bisa juga komen di bawah. Sekilas nih ya, kalau misalnya kita bisa lihat gambaran dari rumah ini, itu sekilas nggak bakal kayak terlihat angker atau mungkin kayak rumah-rumah biasa pada umumnya yang udah nggak berpenghuni dan juga udah nggak terawat sama sekali. Cuman menurut beberapa pengakuan warga sekitar itu melihat adanya beberapa penampakan-penampakan yang menyeramkan di dalam rumah tersebut. Nah, jadi kan emang banyak gitu ya kan beberapa warga yang mengaku melihat ataupun merasakan sendiri adanya arwah-arwah misterius ataupun hal-hal horor menyangkut rumah Belanda ini. Cuman ada salah satu pengakuan dari seorang, kita sebut inisialnya Y ya kan, yang pada saat itu ia ini berprofesi menjadi juru parkir di area jalanan yang dekat dengan rumah Belanda tersebut. Nah, dirinya ini mengaku bahwasannya banyak banget cerita-cerita dari masyarakat sekitar mengenai kehororan ataupun keangkaran yang ada di dalam rumah Belanda ini. Tapi nggak cuma mendengar aja dari cerita-cerita orang, tapi dia juga merasakannya. Nah, si inisial Y ini kan menceritakan gitu ya kan, dimana di dalam rumah bekas peninggalan Belanda ini itu kan dulunya kan emang sempat menjadi bekas tempat aborsi yang dulu ini menjadi klinik aborsi gitulah. Nah, di dalamnya ini terdapat beberapa ruangan-ruangan ataupun beberapa tempat-tempat gitu ya kan untuk melakukan aborsi salah satunya, dan ada pun nih ruangan khusus untuk tempat penguburan janin-janin yang sudah diaborsi. Si ini juga mengatakan pernah memasuki bangunan itu dan ketika memasuki rumah Belanda tersebut, yang memasuki ini baru masuk aja tuh hawanya itu feelnya tuh udah beda banget, ngerasa lembab, panas, dan juga kayak gak nyaman gitulah. Dan si ini membicarakan bahwasannya emang lahan ataupun bangunan Belanda ini tuh cukup luas dan juga cukup besar. Ternyata nih ya, rumah horor satu ini itu tuh juga sempat disewa-sewakan ke beberapa penyewa-penyewa ya kan. Cuman mereka yang menyewa itu tuh nggak bertahan lama, bahkan cuman hitungan bulan gitulah. Salah satunya terjadi di tahun 2019 lalu, di mana ada seorang pengusaha baju, tepatnya warga Malang sendiri itu tuh kayak nyewa ataupun ngontrak lah di rumah tersebut untuk kayak membuka usaha baju-baju yang ia kelola. Namun sayangnya itu nggak bertahan cukup lama karena para karyawan-karyawan toko baju tersebut mengaku sering diganggu oleh penampakan-penampakan yang jahil di sana yang membuat mereka ini menjadi resah dan juga ketakutan, yang membuat mereka ini menjadi kabur dan gak mau gitu loh kembali ke rumah horor tersebut. Dan si Y ini dari juga beberapa warga-warga sekitar itu kerap kali melihat adanya penampakan sesosok perempuan
berambut panjang dengan wajah yang menyeramkan, rusak, berdarah ya kan badannya, itu digadang-gadangkan yang merupakan salah satu suster ataupun salah satu perawat yang ditugaskan pada saat itu untuk membantu proses aborsi pada masanya. Dan juga mereka ini kerap kali mendengar adanya suara-suara tangisan jeritan bayi. Gak hanya itu aja, beberapa warga juga kerap kali melihat penampakan-penampakan anak-anak kecil yang berlarian ataupun sedang bermain di area tempat tersebut yang tiba-tiba itu menghilang gitu aja. Dan juga ada penampakan semacam sundel bolong, kuntilanak, genderuwo, dan juga sebagainya. Hingga saat ini rumah horor Belanda ini itu tuh dibiarkan terbengkalai gitu aja, nggak ada yang menyewa, dan juga masih lekat dengan keangkeran juga serta kemistisannya. Hanya saja rumah Belanda ini saat ini dikabarkan akan menjadi salah satu gudang perbekalan perusahaan listrik negara, karena bisa dilihat dari teras ataupun dari lahan-lahan yang ada di rumah tersebut itu tuh terdapat beberapa alat-alat listrik yang tersedia. Oke teman-teman, itu tadi merupakan salah satu cerita pendek horor yang datang dari rumah Belanda yang ada di Malang. Sekali lagi nih buat kalian warga Malang ya kan, apakah kalian pernah mendengar adanya cerita-cerita horor mengenai rumah Belanda saat ini, atau kalian pernah merasakan sendiri, atau mungkin kalian juga pernah melintas di area tersebut? Kalian bisa dong spill ke aku dengan cara komen di bawah.